Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi dengan aku Rahmi Fika Aulia. Jadi di video kali ini aku bakalan bahas nih soal TPS Bahasa Inggris Part 2. Sebelumnya kan aku udah pernah nih bahas soal TPS Bahasa Inggris Part 1. Nah karena berhubung kalian minta aku lanjutin ke Part 2, jadi aku bakal lanjutin di Part 2. Tapi sebelum itu, sebelum aku bahas soalnya, aku bakal kasih nih informasi-informasi kepada kalian terkait soal-soal UTBK. Nah untuk informasi yang pertama, ternyata untuk model soal TPS Bahasa Inggris di gelombang kedua ini hampir mirip nih model-modelnya dengan soal TPS yang aku bahas di part 1 yang mengacu ke FR di gelombang pertama. Jadi teman-teman yang belum nonton video aku mengenai TPS Bahasa Inggris di part 1, teman-teman bisa nonton setelah menonton video ini. Untuk videonya aku bakalan cantumin linknya di description box. Nah, untuk informasi yang kedua, untuk model-model soal yang aku bahas di video kali ini mengenai soal TPS Bahasa Inggris ini merupakan model-model soal yang sesuai dengan FR di gelombang kedua. Nah, untuk informasi yang ketiga, bagi teman-teman yang nanya nih kenapa aku nggak bahas FR di gelombang kedua, itu karena untuk FR ujian di gelombang kedua itu hampir sama di FR gelombang 1, nggak jauh beda. Adapun berbedanya mungkin model soalnya yang dirubah, tetapi materinya itu tetap sama gitu. Nah jadi teman-teman bisa lihat lagi nih FR yang aku bagikan untuk ujian di gelombang pertama. Nah, kalau teman-teman pengen tahu banget nih untuk materi-materinya bakal aku tulisin di description box, dan untuk link-link materinya juga bakal aku tulisin di sana. Ya, kalaupun ada beberapa perubahan yang terjadi di gelombang kedua ini, aku bakalan tetap share sama kalian di channel aku ini. Jadi teman-teman tinggal tungguin aja video-videonya. Oke teman-teman, langsung kita bahas soalnya. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Dan aku ingetin juga bagi teman-teman semua jangan skip video ini karena di akhir video aku bakalan kasih informasi penting terkait soal-soal atau EFR mengenai soal bahasa Inggris, oke? Oke teman-teman, sekarang kita bakal langsung nih bahas soal nomor 1. Seperti biasa, kalau ada teks bacaan ada soal, kita harus baca dulu soalnya. Oke, kita langsung baca soalnya. It can be inferred from paragraph 2 that. Jadi yang ditanya itu adalah kesimpulan dari paragraf kedua. Langsung kita lihat paragraf kedua, tapi kalau kita lihat nih paragraf keduanya nggak terlalu panjang, boleh sih teman-teman baca semuanya. Carbon dioxide and other global warming pollutants are cooling in the atmosphere like a tightening blanket trapping in the sun heat and causing the planet to warm up. Jadi katanya karbon dioksida dan polutan pemanasan global lainnya mengumpul di atmosfer seperti selimut yang menebal. Kemudian dia menjebak panas matahari dan menyebabkan bumi menghangat. Oke, jadi langsung kita lihat choice-nya. Mana choice-nya dari A sampai E yang cocok nih dengan kalimat yang ada di paragraf kedua. Kita lihat choice yang A. Carbon dioxide and other pollutant blanket the atmosphere. Jadi katanya itu karbon dioksida dan polutan lainnya menyelimuti atmosfer. Ini menurut aku cocok sih dengan paragraf kedua, tapi kita lihat dulu choice yang B. Oke, yang B katanya carbon dioxide and other pollutant collect the sun heat. Jadi katanya karbon dioksida dan polutan lainnya mengumpulkan panas matahari. Ini enggak ya teman-teman, kenapa? Karena karbon dioksida ini yang mengumpul, bukan panas matahari ini yang mengumpul. Ketika karbon dioksida ini mengumpul, itu menyebabkan terperangkapnya panas matahari. Jadi yang B ini kurang tepat sih kata-katanya gitu. Kemudian yang C. Oke, yang C kita lihat lagi. The sun heat blanket the atmosphere. Katanya panas matahari menyelimuti atmosfer. Bukan panas matahari ya yang menyelimuti, kata dia di paragraf kedua, tapi karbon dioksida dan polutan. Oke, pindah ke D. Carbon dioxide and other pollutant warm up the atmosphere. Jadi katanya karbon dioksida dan polutan lainnya memanaskan atmosfer. Oke, kita simpan dulu nih yang D ini. Kemudian yang D. The atmosphere accumulate carbon dioxide and other pollutant. Jadi katanya atmosfer mengakumulasi karbon dioksida dan polutan lainnya. Oke, jadi yang ini enggak ya teman-teman. Karena di paragraf kedua ini enggak ada nih menyinggung masalah
akumulasi. Jadi tinggal jawaban A sama D. Antara A sama D ini banyak nih yang rancu antara A sama D. Tapi menurut aku yang D ini kurang tepat ya teman-teman. Karena di D ini katanya karbon dioksida dan polutan lainnya memanaskan atmosfer. Sementara kalau kita lihat lagi nih kata-kata di paragraf kedua, karbon dioksida yang menyelimuti gitu, yang menyelimuti atmosfer ini yang menyebabkan panas gitu. Bukan karbon dioksida dan polutan lainnya yang memanaskan. Jadi ini kurang kata-katanya. Seharusnya kalau ada kata-kata menyelimuti itu bakal benar nih yang si D. Sementara kalau yang si A katanya karbon dioksida dan polutan lainnya menyelimuti atmosfer. Nah, dari menyelimuti atmosfer ini makanya terjadi pemanasan gitu terhadap bumi gitu. Jadi menurut aku jawaban yang benar ini yang A. Nah, lalu gimana nih bagi teman-teman yang minim vocab dan nggak tahu artinya? Oke, jadi aku kasih trik nembaknya gimana. Oke, jadi teman-teman, karena ini kalau kita lihat ini paragrafnya cuma satu kalimat ya, karena hanya satu titik gitu. Ini teman-teman fokus aja di kalimat-kalimat pertama di awal paragraf sampai komanya. Kemudian teman-teman tentukan mana sih kalimat kata kunci yang ada di paragraf tersebut gitu. Nah, ini kata kunci yang ada di paragraf itu adalah karbon dioksida dan blanket, karena ini nih kata kunci yang menyebabkan panas pada bumi gitu. Jadi kalau kita lihat nih di option yang ada kata-kata carbon dioxide and blanket ini cuman di A ya. Kalau di B itu cuman ada kata carbon dioxide aja. Kemudian yang C ada blanket tapi nggak ada kata-kata carbon dioxide gitu. Kemudian yang D ada kata-kata carbon dioxide tapi nggak ada blanketnya. Kemudian yang E nggak ada kata-kata carbon dioxide aja. Jadi jawabannya benar yang A gitu ya. Jadi intinya kalau teman-teman nih ketemu sama soal bahasa Inggris yang nanyakan kesimpulannya, kalau dia cuman satu kalimat, teman-teman fokus aja nih sama kalimat di awal-awalnya aja gitu. Tapi kalau dia terdiri dari beberapa kalimat di paragraf itu, teman-teman lihat kalimat pertama dan di kalimat terakhirnya gitu. Karena kalau teman-teman lihat nih secara keseluruhan, isinya itu bakalan bikin teman-teman bingung. Seperti yang aku lihat nih kalimat pertama sampai akhir aku bacakan tadi itu membuat teman-teman jadi bingung kan yang mana yang benar. Tapi kalau teman-teman fokus aja di kalimat pertamanya, maka teman-teman bakalan gampang untuk menentukan jawabannya yang benar. Teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya. The synthesis climate change is a complex phenomenon and its full-scale impacts are hard to predict far in advance. In line 90 to 21 is close in meaning too. Jadi yang ditanya di soal ini, kalimat perubahan iklim merupakan fenomena yang kompleks dan dampak sepenuhnya sulit untuk diprediksi jauh sebelumnya. Itu terletak pada baris ke-19 sampai 21. Nah, jadi yang tanya itu adalah makna yang paling dekat dari kalimat yang ada di baris 19 sampai 21 itu apa gitu. Oke, sekarang teman-teman lihat nih choice-nya dari A sampai E, yang mana sih yang dekat kata-katanya atau kalimatnya dengan kalimat di line 19 sampai 21 ini. Oke, sekarang kita langsung baca ya choice-nya yang A. It is impossible to forecast the effects of climate change. Jadi katanya tidak mungkin untuk memperkirakan dampak perubahan iklim. Ini langsung enggak ya, karena di A ini tidak menjelaskan karena apa tidak mungkin ya, sementara di baris ke-19 sampai 21 itu udah dijelasin karena apa enggak mungkinnya. Oke, yang B, it is intricate to understand the nature of climate change. Jadi katanya yang B ini sangat rumit untuk memahami sifat perubahan iklim. Ini sama yang A nggak dijelasin karena apa dia sangat rumit gitu. Jadi yang B ini juga salah ya teman. Oke, kita baca yang C. It is hard to understand the full scale effect of climate change. Jadi kata dia yang C ini sulit untuk memahami efek skala penuh dari perubahan iklim. Oke, jadi yang baris ke-19 sampai 21 ini katanya memprediksi ya teman-teman, bukan untuk memahami. Jadi yang C ini juga salah. Oke, lihat yang D. It is complicated to predict climate change due to its full scale effect. Jadi kata dia
Yang D ini sulit untuk memprediksi perubahan iklim karena efeknya yang menyeluruh. Ini iya ya, sesuai nih dengan baris ke-19 sampai 21. Sekarang kita lihat nih untuk yang E. It is difficult to precisely predict the effects of climate change due to its complex nature. Jadi katanya yang E ini sulit untuk secara tepat untuk memprediksi dampak perubahan iklim karena sifatnya yang kompleks. Ini juga enggak ya teman-teman, karena sulit memprediksi itu karena bukan sifatnya yang kompleks, tapi karena efek dari iklim ini yang menyeluruh. Jadi jawabannya E ini juga salah. Jadi jawabannya yang benar itu adalah yang D. Oke, lalu gimana sih cara untuk menembak soal nomor 2 ini? Jadi untuk soal nomor 2 ini cara nembaknya itu adalah hampir sama dengan soal nomor 1, yaitu teman-teman cari kalimat atau kata kuncinya. Nah, untuk baris 19 sampai 21 ini kata kuncinya adalah climate change sama predict, karena dia itu memprediksikan gitu. Yang dibahasnya itu mengenai perubahan iklim dan dia itu memprediksi. Jadi itu kata kuncinya. Teman-teman tinggal cocokkan aja di option apa sih? Yang ada kata-kata climate change dan predict. Oke, kemudian kita lihat choice A itu cuma ada kata-kata climate change aja ya. Kemudian yang B juga ada climate change aja. Kemudian yang C juga climate change juga. Kemudian yang D itu ada ya, predict sama climate change-nya. Kemudian yang ini ada ya kata-kata predict sama climate change-nya. Nah, kalau teman-teman menemukan dua option yang ada kata kuncinya, caranya lagi adalah teman-teman mencocokkan kalimat-kalimat yang ada di option ini cocok nggak dengan kalimat-kalimat yang ditanya pada baris 19 sampai 21. Nah, kalau kita lihat yang D, itu semua kalimatnya hampir mirip ya sama kalimat yang ada di baris 19 sampai 21. Tapi kalau kita lihat yang E, itu banyak nih kalimat-kalimat yang berbeda dengan kalimat yang ada di baris 19 sampai 21. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang D. Kayak gitu. Sekarang kita berpindah ke soal nomor 3. Kita baca langsung ya soalnya. The pronoun D line 12 refers to. Jadi yang ditanya itu adalah kata D pada baris ke-12 ini mengacu kepada apa? Oke, ini soalnya paling gampang banget. Ini aku bilang paling gampang banget. Kenapa? Karena teman-teman nggak perlu hafal, nggak perlu tahu vocabnya, nggak perlu tahu artinya. Teman-teman nggak bisa menjawab soal ini. Kenapa? Caranya itu teman-teman harus lihat subjek sebelum kata-kata D. Subjek itulah yang jawabannya di soal nomor 3 ini. Oke, kita langsung lihat ya baris ke-12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di baris ke-12 ini nggak ada loh teman-teman kata-kata D-nya. Oke, tenang dulu. Tapi kita lihat dulu nih kata-kata di paragraf kedua ini ada nggak D? Nggak ada ya. Oke, jadi paragraf pertama ini nggak ada kata D. Oke, karena berhubungan di paragraf pertama itu nggak ada kata-kata D-nya, coba deh kita lihat di paragraf kedua. Oke, di paragraf kedua ini ada ya teman-teman di line 3. Ini kata-katanya di dekat harmful because they important. Jadi kemungkinan maksudnya itu adalah di line yang di sini gitu, bukan line 12. Oke, langsung kita lihat nih refers to D-nya. Teman-teman langsung cari subjeknya. Oke, kalau kita lihat ini subjeknya ada cities, karena setelah cities itu ada are itu adalah verb ya. Jadi cities ini subjek, are to verb. Jadi jawabannya adalah yang cities. Jadi intinya untuk menentukan refers to itu teman-teman perhatikan aja kalimat sebelum kalimat yang ditanya gitu. Misalnya D subjek sebelum D itu apa gitu. Jadi itulah jawabannya. Sekarang kita berpindah ke soal nomor 4. Kita baca dulu soalnya. Which of the following best restart the sentence human are the unang animal and life? Oh, jadi yang ditanya itu adalah manakah dari pernyataan berikut yang menyatakan kembali manusia adalah hewan diurnal? Nah, hewan diurnal itu merupakan hewan yang melakukan aktivitas di siang hari. Jadi teman-teman lihat aja di choice-nya yang mengatakan manusia itu melakukan aktivitas di siang hari. Oke, kita lihat choice-nya satu-satu. Yang A, human are daily activity creator. Jadi kata dia yang A itu adalah manusia adalah makhluk aktif siang hari. Ini udah benar ya, ini jawabannya. Tapi kita lihat dulu yang B. Yang B, human require light to live like animals. Jadi kata dia manusia membutuhkan cahaya untuk hidup seperti binatang. Ini enggak ya teman-teman. Kemudian yang C,
Human and animal equal need light to life. Jadi manusia dan hewan itu membutuhkan cahaya untuk hidup gitu. Kemudian yang B. Yang D ya, both human and animal are active during in the day. Oke, jadi katanya manusia dan hewan aktif pada siang hari. Ini juga enggak ya teman-teman. Kemudian yang E apa ya? Human and animal try to provoke the activity at night. Ini jelas enggak, manusia, kata dia manusia dan hewan mencoba provoke kegiatan mereka di malam hari. Padahal mereka melakukan kegiatan di siang hari. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A, oke? Oke, mungkin teman-teman ragu nih antara jawaban A sama D. Nah, coba deh teman-teman lihat kembali nih pernyataannya. Pernyataannya kan manusia itu adalah hewan diurnal atau hewan yang melakukan aktivitas di siang hari. Bukan pernyataan hewan dan manusia, hanya manusia aja. Jadi jawaban yang D ini salah ya, karena dia menyatakan manusia dan hewan. Sementara yang A itu juga hanya menjelaskan yang manusia aja. Jadi tetap aja jawaban yang A yang benar. Jadi intinya untuk soal-soal TPS bahasa Inggris itu yang ditanyakan itu aja. Yang paling sering itu yang berbeda-beda itu adalah kesesuaian antar paragraf. Kemudian ada kata-kata according. Nah, di kata-kata according ini biasanya teman-teman dituntut untuk menentukan pernyataan yang benar sesuai dengan isi teks. Jadi tipsnya untuk ngerjainnya teman-teman tinggal cocokin aja choice yang ada di soal dengan kalimat yang ada di paragraf itu. Kalau ada kalimatnya di paragraf berarti itu yang benar. Kemudian juga ada nih pernyataan yang meminta yang kecuali atau kata-kata not state atau except. Jadi teman-teman dituntut atau disuruh untuk menentukan kalimat yang tidak sesuai dengan isi paragraf. Jadi caranya itu sama dengan kata-kata according, yaitu teman-teman cocokkan choice dengan kalimat yang ada di paragraf. Kalau nggak ada di paragraf berarti itu jawabannya. Kayak gitu ya teman-teman. Ya teman-teman, mungkin untuk pembahasan dari aku. Jangan lupa nih untuk sering-sering latihan. Jadi intinya untuk bahasa Inggris ini teman-teman harus sering-sering latihan. Dan perbanyak juga vocabnya. Selagi teman-teman belum ujian, teman-teman masih ada waktu untuk belajar. Oke. Aku nggak tahu apakah ini video terakhir aku untuk bahas soal TPS. Kemungkinan iya, tapi kalau ada nih informasi-informasi penting, mungkin aku akan bikinin juga videonya buat kalian. Oke, mungkin itu dari aku teman-teman. Terima kasih udah menonton dan maaf juga kalau aku ada salah. Sama ini untuk bahas-bahas soalnya, aku minta maaf. Oke, thanks for watching. See you on my next video. Dadah!